Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqul Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah Baitul Amal rahimahullah. Khusus salam takzim diaturkan kepada Bapak Ketua DKM beserta jajaran. Syukur alhamdulillah, kembali sore ini dengan rahmat nikmat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa kembali berkumpul dalam rangka pengajian rutin setiap minggu sore. Sore ini kita kumpul memenuhi panggilan Allah, melaksanakan kewajiban beribadah, salat maghrib berjamaah, tidak lupa dengan pengajian. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah yang sudah sama kita laksanakan akan memberikan dampak positif. Dampak positif itu membias dalam kehidupan kita. Dan serangkaian doa munajat kita kepada Allah dalam kebersamaan tadi yang sudah kita panjatkan kepada Allah, kiranya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang kita panjatkan kepada Allah di setiap waktu mengiringi berbagai kegiatan ibadah itu mengajarkan dan mengingatkan kepada kita akan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam ayat Al-Qur'an Allah mengingatkan kepada kita khuliqal insanu dha'ifan, bahwa takdir kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai makhluk lemah, makhluk yang serba memiliki keterbatasan. Tidak ada daya upaya bagi kita untuk melanjutkan kehidupan mereka ibadah dalam kehidupan, melaksanakan aktivitas dalam menapaki kehidupan, kecuali ada peran izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya dalam kalimat-kalimat kita sering ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Disadari ataupun tidak, yang namanya kita manusia, la haula, tidak ada daya bagi kita untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju Masjid Nurul Amal, mengisi kehidupan beribadah kepada Allah, kita rukuk dan sujud kepada Allah,
melaksanakan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan illa billah, kecuali karena itu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat maghrib yang tadi kita kerjakan itu kalau bukan karena kita Superman, kita bisa ruku sujud, bisa melaksanakan ibadah dalam kehidupan bukan karena kita super power. Itu karena ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada izin dari Allah, lihat berapa banyak orang yang seliweran di sekitar masjid, tetanggaan dengan masjid, ajakan kebaikan selalu dikumandangkan. Karena memang hidayah tidak datang kepada mereka, mereka tidak dapat izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Biar kumandang azan mengatakan as-shalatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Asik tarik remote Pak. Yang ada tidur lebih baik daripada ngantuk. Wala quwwata. Begitupun kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk meninggalkan seluruh bentuk kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dalam kehidupan. Illa billah, disadari atau tidak itu karena izin Allah dari Allah, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan taat karena ada izin Allah, kita bisa ninggalin maksiat pun karena itu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah terjemah la haula wala quwwata illa billah dan menunjukkan kebenaran akan Al-Qur'an yang mengatakan khuliqal insanu dha'ifa, bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang lemah. Ini suaranya agak berat. Kita tolong diangkat aja sedikit biar ngomongnya rada enak dikit. Jadi enggak perlu kencang-kencang. Volumenya agak diangkat dikit aja. Biar ngomongnya lebih santai aja gitu. Karena kalau saya ngomongin saya turunin suaranya gak kedengeran. Ngomong terlalu lengket kagak enak. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, itu sebabnya dalam Islam kita ini diajarkan ada perintah untuk menggantungkan harapan hanya kepada Allah, melarikan segala bentuk persoalan dalam kehidupan yang kita temukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal menarik ketika seorang ulama besar bernama Syekhul Imam Al-Faqih Abdul Lais tengah asik JJS Pak. Ini kalau bahasa anak muda sekarang jalan-jalan santai di tepian kota Basrah, datang sekelompok orang menghampiri beliau. Mereka datang kepada Imam Abu Lais mengajukan satu pertanyaan. Kata orang-orang yang menghampiri Imam Abu Lais ini, Imam, kami ingin bertanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti akan aku kabulkan doa. Memohonlah kamu, pasti akan aku penuhi permohonan. Itu dan begitu janji Allah dalam Al-Quran. Kami, kata orang-orang tadi ini yang datang menghampiri Imam Abu Lais, sudah lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa doa dan permohonan yang kami panjatkan kepada Allah hingga sampai dan detik ini enggak juga dikabulkan, Imam? Ini bagaimana nih? Apa ayat Al-Quran tadi itu salah? Atau barangkali doa kami yang terbalik? Atau justru barangkali pada saat kami munajat Tuhan lagi kagak ngeh? Kelihatannya sepele nih, Pak. Kelihatannya ringan aja nih. Doa tidak dikabulkan, permohonan tidak diijabah. Tapi sebenarnya jikalau kita mau merenung, kemalangan apa yang lebih besar dalam hidup ini selain daripada kalau doa kita sudah tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
permohonan yang kita panjatkan kepada Allah, Allah enggak penuhi. Itu artinya Pak, hidup kita sudah tidak lagi diopeni oleh Allah. Kalau hidup sudah tidak lagi diopeni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh ini adalah satu kemalangan yang paling mahal. Gak usah sama Allah Pak, kita ini dicuekin mertua aja bingung. Mertua kita diam 1000 bahasa, mikir kita Pak, bingung. Ini mertua saya kok diam aja ya, ada apa? Kalau memang saya salah ngomong, kalau pengen makan sate bilang, jangan diam 1000 bahasa. Baru dicuekin mertua sudah bingung kita kelabakan. Apalagi kalau tidak lagi diopeni oleh Allah, Allah sudah cuek dengan kita. Sungguh ini merupakan satu kemalangan yang paling malang. Saya kira lebih malang daripada kemalangan. Lebih malang daripada Kalimalang nih. Mendengar keluhan orang-orang yang datang menghampirinya, Imam Abu Lais tersenyum. Lalu beliau berkata, "Tuan-tuan, tahu tidak kenapa doa tuan-tuan tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Permohonan tidak didengar dan diijabah." Kami tidak tahu Imam. Nah makanya sekarang saya nanya nih. Lalu kata Imam Abu Lais, nah kalau kalian mau tahu kenapa doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akar masalahnya gampang dan ketahuan. Itu karena hati kalian itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang terputus, pantas tidak ada getaran. Dari tidak ada getaran, pantas kalau tidak ada dampak dan doa pun tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita merenung. Jadi kalau kita udah banyak berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dalam setiap kesempatan untuk menghantar permohonan kita, sampai gini hari itu doa kagak juga dikabul oleh Allah, jangan salahin Allahnya. Yuk kita lihat diri kita. Jangan-jangan sudah terlalu kotor saya, sehingga dari cermin yang kotor tidak terpantul bayangan yang indah. Dari hati yang kotor doa pun tidak diijabah. Yuk kita merenung. Ketika terjadi hal semacam ini, jangan kita cari kambing hitam. Lebih baik kita muhasabatun nafsi. Kita lihat diri kita sendiri. Ya kan banyak nih Pak. Ini masalah klasik dalam kehidupan. Seringkali orang suka bertanya, Ustaz, saya punya hajat ini dan itu. Hampir di setiap kesempatan, setiap habis ibadah, kami tengadahkan tangan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak permohonan yang kami gantungkan kepada Allah, karena dalam Al-Quran Allah sudah firmankan dan Allah ingatkan, Allahus Samad. Allah adalah zat tempat di mana hamba-hambanya menggantungkan harapan untuk bisa menambah kehidupan hari esok yang lebih baik. Allah adalah zat tempat di mana hamba-hambanya meminta untuk segala hajat kehidupannya. Itu dalam Al-Quran dinyatakan begitu. Maka kami laksanakan semua itu. Tapi kenapa kok doa-doa kami tidak juga dikabul? Ini bagaimana? Nah disinilah yang saya maksudkan. Ketika doa tidak diijabah, jangan kita cari kambing hitam, jangan kita salahkan Allah, ataupun kita suudzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita introspeksi diri, kita lihat diri kita. Ini jangan-jangan. Lalu orang-orang ini kembali datang dan bertanya, kemudian ingin minta penjelasan. Kalau begitu Imam, apa yang menyebabkan hati kami mati dan doa kami tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Oh, jadi kalian mau tahu? Iya Imam. Mau tahu aja apa mau tahu beneran? Mau tahu beneran Imam. Ini enggak main-main nih urusannya. Ini bukan urusan kecil nih, urusan gede nih. Nah, kalau memang kalian mau tahu, kata Imam Abu Lais nih, ini sengaja nih bahasanya menurut bahasa versi saya coba.
kok kalau mengikuti bahasa kitab ini agak kaku nih. Sengaja saya menggunakan menurut bahasa saya supaya gampang dicerna. Yang menyebabkan hati kalian itu mati, dan dari hati yang mati doa tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan permohonan kalian tidak dikabul oleh Allah. Pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kalian kenal Allah tapi haknya untuk disembah sering diabaikan. Kalian mengaku kenal kepada Allah tapi kewajiban melaksanakan ibadah sering dilupakan. Kalau soal Allah, kenal betul. Bahkan kalian pun mengajarkan kepada anak-anak kalian sejak dini. Nah, nanti kalau di sekolah ditanya oleh Pak Guru atau Bu Guru, siapa pencipta matahari, langit, bulan, dan bintang? Jawab, bilang Allah. Siapa pencipta hutan belantara dan lain sebagainya? Allah. Bapak sholat apa tidak? Bagaimana nanti? Anak kita ajarkan dan kita ajak untuk beruku sujud kepada Allah, untuk memenuhi hak Allah. Anak kita ajak dan kita perintahkan untuk beribadah kepada Allah dalam kehidupan. Tapi kita orang tuanya sendiri sering mengabaikan dan melupakan. Apalagi ketika sudah berhadapan dengan kegiatan. Ini kan seringkali terjadi, Pak, kalau lagi hajatan nih, lagi hajatan, ramai banyak kamu, alasannya sibuk, waktu sempit, tempat ribet. Begitu memandang azan sudah tiba dan berbunyi, apa dan sholat mata gimana aja masih bisa dijamaah. Ini Bang, ini penyakit kita nih masyarakat. Urusan ruku sujud kepada Allah untuk memenuhi hak Allah sering kalah dengan kepentingan pribadi kita. Ketika dalam perjalanan, padahal yang kita pergunakan adalah transportasi pribadi. Kalau yang namanya alat transportasi pribadi itu bisa kita berhenti di mana saja. Dan alhamdulillah di Indonesia, di Jakarta khususnya, yang namanya tempat ibadah itu berjejeran di mana-mana. Kita udah nggak lagi kesulitan, beda dengan tempo dulu. Di mana kita bercadar, di mana kita melangkah, masjid di setiap pinggir jalan itu sudah ada. Tapi begitu saatnya untuk berruku dan sujud kepada Allah, saatnya kita untuk beribadah kepada Allah, waktu sholat telah tiba. Ntar aja gampang sholat Pak, masih panjang waktunya. Ya Pak ya, ya Pak ya, ngaku aja Pak, daripada urusan ribet dengan ngaku aja dah. Kita boleh gampang-gampang aja. Yuk, sesibuk apapun kita, ketika saatnya Allah sudah memanggil lewat lisan-lisan para muazin, yuk cepat-cepat kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan rukun dan sujudnya kita kepada Allah saat itu, dengan kita menyerahkan diri kita kepada Allah, dengan kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ akan terbentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. 1000 urusan yang sedang kita hadapi dengan rukun dan sujud bisa saja terbuka jalan keluarnya. Begitu besar harapan kita untuk bisa meraih keuntungan dalam hidup. Dengan ruku dan sujud, keuntungan yang kita harapkan bisa akan kita raih dan kita gapai dalam hidup. Tapi ketika kita tidak mau ruku dan sujud, kita tidak mau menghambakan diri kita kepada Allah, beribu macam hajat kita gantungkan dalam hidup ini. Ketika kita jauh dari Allah, Allah cuekin kita. Dan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan dan mengingatkan kepada kita di surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah ayat 186. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, yang melatar belakangi kenapa Allah turunkan ini ayat atau asbabun nuzul ayat ini, dulu pada saat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang ngumpul di model macam ini nih, ada Arab Badui
beriman, tapi pengetahuan masih dangkal. Di tengah dangkalnya pengetahuan dan kepingin tahu lebih jauh, nanya sama Nabi. Ya orang bagus Pak, udah nggak ngerti nanya. Yang jalan kotor kan udah nggak ngerti, so tahu. Udah bodoh, tapi gayanya kayak orang pintar. Inilah kebanyakan kita. Ini Arab Badui yang datang sama Nabi, akui kesadaran, dia nggak ngerti, nanya. Dia tidak banyak punya pengetahuan, kepingin belajar. Apa yang ditanyakan oleh mereka? Ya Rasul, qaribur rabbuna fanunajiyahu. Apakah Allah itu Tuhan kita dekat sama kita? Jikalau Allah dekat dengan kita, fanunajiyahu, boleh dong saya request. Ini kalau bahasa sekarang Pak, fanunajiyah itu maknanya request. Bisikin, bilangin, kasih tahu, Allah, saya banyak punya butuh nih, besok saya lagi banyak punya urusan, tolong dong. Itu namanya request Pak. Amba'idun, atau barangkali Allah ini jauh dari kami, fanunajiyahu, sehingga kami perlu memanggilnya. Geloin, teriak-teriak, atau barangkali sekarang sudah ada seluler. Itulah pertanyaan orang Arab Badui yang diajukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas pertanyaan itu lalu Allah jawab dengan menurunkan ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Muhammad, jikalau datang hamba-hambaku dari umatmu, mereka datang, dia datang kepadamu bertanya tentang aku, fa inni qarib. Kasih tahu. Bilangin, sesungguhnya aku ini dekat. Bukti dekatnya aku dengan mereka, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan mengabulkan setiap doa jikalau mereka mau berdoa. Aku akan penuhi permohonan mereka jikalau mereka mengajukan permohonan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Tapi nggak selesai sampai di situ Pak. Ada syarat yang harus dipenuhi. Apa? Wal yastajibu li wal yu'minu bi. Pertama, mereka penuhi dulu panggilan dulu. Mereka laksanakan ajaran agama. Kalau kumandang azan sholat itu sudah berbunyi, buru-buru, jangan lelawara, jangan pakai ntar dulu. Sebab kita nggak pernah tahu apakah umur kita masih panjang atau tidak. Ayo cepetan, jangan diem aja, apalagi asik ngobrol di warung rokok sambil ngopi cisokawa. Buruan. Itu makna fal yastajibu li, itu perintah Allah begitu. Cepetan, penuhi panggilanku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku, mereka percaya aku ada. Mereka percaya bahwa aku adalah zat yang maha kaya. Karena aku maha kaya, maka aku akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuh, syaratnya dua, penuhi panggilan Allah atas dasar iman. Kalau nak budu kita beres, insya Allah nasta'in kita top cerewet. Kalau nak budu kita kepada Allah lancar, insya Allah apa yang kita minta kagak pakai tak Allah buru-buru. Bahkan kadang belum sampai kita minta, Allah udah gubrakin rezeki kita. Nyatanya mana? Kita belum sempat banyak berdoa kepada Allah, selesai melaksanakan ibadah, hati kita sudah tenang. Itu karunia paling mahal Pak. Orang yang kaya itu bukan orang yang banyak duitnya. Orang kaya dalam hakikatnya adalah orang yang jiwanya itu tenang dan tentram. Apalagi ditambah di dompet ada duit 5 juta, insya Allah Pak, anteng. Tenang banget, tidur bisa merokok sambil mimpi. Orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang memiliki jiwa yang tenang. Untuk memperoleh jiwa yang tenang, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan kita ingat Allah, kita akan merasakan ketentraman batin. Begitu kita ruku dan sujud, ibadah kita laksanakan dengan baik, belum kita mengadakan kedua tangan kita, hati kita sudah tentram.
Dengan hati yang tenang kita bisa berpikir objektif. Dengan hati yang tenang kita bisa menata kehidupan ini dengan baik. Insya Allah begitu kita munajat kepada Allah, baru kita berucap ya Allah. Apa yang terlintas dalam hati dan pikiran kita, Allah sudah tahu, Allah langsung berikan. Enaknya Pak. Kalau kita penuhi hak Allah atas dasar iman, kalau nak wudu kita beres, insya Allah nastahinnya toker. Ya Pak ya. Jangan kita balik doa rewel banget. Apa aja mau Allah diminta. Nemuin Tuhan setahun cuma 2 kali Pak, Idul Fitri doang Idul Adha. Kata Tuhan, kata Allah, ya bocor apa ya. Begitupun sebaliknya Pak, kita harus ingat Islam itu agama yang mengajarkan keseimbangan antara usaha dan doa harus berkesinambungan. Islam melarang umatnya cuma menadahkan kedua tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau melaksanakan syariat. Cuman zikir diperbanyak, berdoa diperbanyak, ruku sujud diperbanyak, tapi kerja kagak Pak. Insya Allah miskin terus. Kenapa? Allah nggak akan nurunin hujan emas Pak. Dalam menapaki kehidupan ibadah kepada Allah wajib, ikhtiar perlu. Orang yang cuma munajat kepada Allah tapi tidak mau kerja keras peras keringat, itu hanya akan melahirkan generasi-generasi pemalas yang wiridnya itu cuma kalau andai kata umpamanya, itu aja. Lihat orang sukses, jikalau andai kata umpamanya, jikalau andai kata umpamanya, insya Allah susah terus hidupnya. Sebaliknya, orang cuma mengandalkan fisik bekerja tapi meninggalkan munajat dan doa kepada Allah, itu hanya akan membentuk manusia berkarakter sombong. Orang yang merasa dirinya itu sudah mampu bisa berbuat segalanya, dia melupakan Allah Tuhannya yang maha memutuskan segalanya. Manusia cuma wajib usaha, penentu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam, agama nan indah yang mengajarkan keseimbangan antara bekerja urusan dunia, ibadah buat bekal akhirat. Bahasa orang dulu namanya erahit labora. Usaha dan doa harus menjadi kesinambungan. Duit, usaha, doa, usaha. Coba ya. Pertama tuh, yang menyebabkan hati mati, Allah jauh, doa tidak dikabul. Kita kenal Allah tapi sama sembahyang ogah, sama ibadah berat. Tuh, perlu kita ingat. Ayo, mumpung masih ada kesempatan, kita laksanakan ibadah. Itulah cara kita merendah tali kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah cinta dengan kita, enggak perlu banyak kita minta sama Allah. Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan terbaik kita. Allah budrahin, Allah langsung kasih. Akan mereka pikir-pikir lagi. Kenapa? Allah percaya dah tuh dengan hamba-hambanya yang rajin ibadah kepada Allah. Allah percaya bahwa orang bisa menjadi wakil-wakil Allah. Urusan duit bisa dipercaya, dia tidak akan pelit. Orang yang rajin ibadah, dia akan dermawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada orang yang rajin ruku dan sujud, rajin ibadah kepada Allah, Allah royal dan loyal. Kenapa? Tadi saya bilang, orang-orang yang semacam ini menjadi keran Allah. Al-aghniya'u wukalai wal fuqara'u 'iyali. Fa idza bakhila wukalai 'ala iyali azattuhum nakali wala ubali. Hadis qudsi. Orang-orang kaya itu adalah wakil-wakilku. Fuqara, masakin, mustad'afin, orang yang marginal itu tanggung jawabku. Kalau para orang-orang kaya yang menjadi wakil-wakilku, mereka kikir, pelit, bin medit, bin koret, bin bakhil, bin buntut kasiran, azaktuhum nakali wala ubali. Aku tidak akan lagi peduli kepada mereka ketika mereka dalam hidup mendapatkan kesulitan. Na'udzur. Ayo, kalau kita kepengen loyal, Allah loyal dan royal kepada kita, jadilah kita orang yang rajin ibadah dan jadilah kita orang-orang yang dermawan. Semakin kita dermawan, karunia Allah akan semakin banyak dilimpah curahkan kepada kita. Insya la'allahum yarsudun. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah
Yang kedua yang menyebabkan doa tidak dikabul oleh Allah itta'aitum annakum min ummati Rasulillah walam ta'malu bi sunnatih. Pagi sore kalian proklamirkan diri kalian sebagai umat Nabi Muhammad, tapi sunnah-sunnahnya baginda Rasul sering diabaikan dan dilupakan dalam kehidupan. Kalau kita ditanya siapa nabimu? Nabi Muhammad. Kau umat siapa? Umat Muhammad. Tapi sunnahnya sering kita abaikan. Dan kepada para pendusta-pendusta yang semacam ini, hatinya itu akan mati. Allah jauh, permohonan tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara hadirin yang saya hormati, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kajian pertemuan sore malam hari ini, yakni intinya doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya dari hati yang mati. Supaya doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal penting yang diajarkan oleh Allah. Penuhi panggilan Allah atas dasar iman. Kalau nak wudu kita lancar, insya Allah nasta'in kita tokcer. Insya Allah. Mudah-mudahan ada